Shalom, selamat pagi adik-adik Super Kids. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Wah, pagi hari sudah mandi apa belum? Ayo. Kalau sudah mandi pasti bersemangat. Ya, kalau belum mandi berarti nyanyinya tetap gak boleh lesu. Harus semangat juga ya. Nah, sekarang kita mau memulai ibadah kita. Losa mau mengajak setiap adik-adik untuk mengambil saat teduh sejenak. Yuk kita saat teduh ya. Saat teduh selesai. Nah, adik-adik, bagaimana sepanjang hari ini? Ya, Tuhan sudah kasih kita pagi yang indah, pagi yang ceria, sudah menjaga istirahat malam kita. Adik-adik bersyukur tidak? Pasti bersyukur sama Tuhan ya. Nah, Losa mau mengajak kita untuk memuji nama Tuhan dengan sungguh-sungguh dari hati kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Yuk kita nyanyikan satu buah lagu yang mengatakan, Bapa ku datang padamu. Kita mau nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh sambil kita ambil sikap berdoa. Kita mau benar-benar bersyukur kepada Tuhan. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Mengajak kita untuk mengambil sikap berdoa, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini, kami bersyukur, kami sudah boleh bangun pagi, kami diberikan kesehatan, kami diberikan kekuatan oleh Tuhan, sehingga kami boleh mengikuti ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, pimpinlah kami, tolong kami, agar kami boleh sungguh-sungguh datang kepada Tuhan untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Bersuka cita bersama-sama mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Bahkan Tuhan, kami rindu, kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan, sehingga melalui kebenaran firman Tuhan, kami boleh belajar untuk mengenal siapa Tuhan, kami boleh belajar taat akan setiap perintah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan ibadah sekolah minggu kami ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah adik-adik, ada nggak yang pernah lihat langit? Pasti semua pernah lihat langit ya. Kalau langit kita lagi ceria warnanya biru muda. Kalau langit kita lagi hujan warnanya akan gelap atau warnanya jadi hitam atau jadi abu-abu. Nah tapi Losa mau ajak kita nyanyi lagu Setinggi-tingginya langit masih lebih besar kasihnya Tuhan Yesus untuk setiap kita. Yuk kita nyanyiin lagu ini pakai gerakan ya. Kita tepuk tangan. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi,
Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Sekali lagi kita nyanyi lagu ini lebih semangat lagi. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Nah, tepuk tangan bersama-sama. Loso mau ngajak kita lebih semangat lagi nyanyi bareng-bareng. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Wah, kita kasih tepuk tangan. Nah, kasih Yesus mengalahkan segalanya. Sekarang adik-adik boleh duduk lagi. Kita mau siapin hati kita mau dengerin firman Tuhan ya. Kita mau nyanyiin satu lagu Alkitab Buku Terindah. Kita boleh tepuk tangan ya. Hai kawan, tahukah kamu ada buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran. Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, ceritakan kebenaran karya Tuhan Yesus yang mulia. Kita nyanyikan sekali lagi bersama-sama ya. Hai kawan, tahukah kamu sebuah buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran. Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, ceritakan keselamatan karya Tuhan Yesus yang mulia. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, ceritakan keselamatan karya Tuhan Yesus yang mulia. Oke, kita mau siapin hati kita mau berdoa, mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami sudah boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami juga sudah menggerakkan badan kami untuk
bernari bagi nama Tuhan. Tuhan, saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, tolong kami agar kami boleh mengerti akan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan bantulah kami Tuhan, jauhkan kami dari si iblis yang jahat, yang coba mengganggu kami di saat kami mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Caleb, ayo makan. Mama baru selesai bersih-bersih. Jangan lupa lepas sepatu ya. Oke, Mam. Pesawat siap mendarat. Caleb. Mama bilang harus lepas sepatu kan? Iya. Mama kan sudah capek bersih-bersih. Gimana nanti kalau Mama lihat ini? Maaf ya, Pa. Ya sudah. Ayo kita bersihkan sama-sama. Gimana? Jadi repot kan? Tahu nggak? Kalau kamu tadi nurut sama Mama, kamu nggak perlu jadi repot begini. Nah, kamu disuruh itu karena kami sayang kamu. Itu demi kebaikanmu. Ingat waktu ibadat keluarga? Yang dari Efesus. Pasal berapa ya? 6. Iya, pintar. Anak-anak, yaitu kamu, Caleb. Taatilah orang tuamu, agar baik keadaanmu. Jadi, kamu harus taat sama Mama dan Papa. Makanan siap. Ayo makan. Ayo, kita makan dulu yuk. Oke, Pap. Wup. Mundur. Ya, terus. Net. Ya, hook. Net. Hei, awas nabrak. Sorry. Bongkar muatan. Ya ampun. Caleb, kita mau ibadat keluarga. Ambil bukumu. Beresin semua kelerengmu. Nanti orang bisa jatuh loh. Kamu harus taat sama Mama dan Papa. Maju!
Makasih ya, Mama senang sekali kamu nurut. Yuk cepat, kakak sama papa udah nunggu. Sofia, menurutmu ini gambar apa? Bagus, semua sudah kumpul. Ayo, kita mulai dengan doa dulu. Nah adik-adik, tadi kita udah lihat video ya. Cerita tentang siapa nama anaknya? Namanya si Kaleb. Tadi si Kaleb melakukan apa sih? Ada yang lihat nggak? Kenapa dia? Oh iya benar ya, dia tidak mau melakukan apa yang mamanya suruh. Mamanya udah bilang ya, kalau mau masuk rumah harus lepas sendalnya. Tapi si Kaleb lepas tidak? Tidak lepasin ya, sampai akhirnya jadi kotor deh lantainya. Terus udah gitu akhirnya dia harus capek karena dia harus bersihkan lantainya lagi. Nah anak adik-adik, hari ini kita mau belajar firman Tuhan. Ya, kalau dari minggu-minggu yang lalu kita sudah belajar 4 dari 10 perintah Allah. Hari ini kita akan belajar kembali tentang perintah Allah yang kelima. Yuk langsung ajak-ajak adik-adik untuk membuka Alkitab bersama-sama di dalam Keluaran pasal 20 ayatnya yang ke-12. Keluaran pasal 20 ayatnya yang ke-12. Kalau sudah mendapatkannya, kita baca bersama-sama ya. Kalau yang belum punya Alkitab, nah adik-adik boleh lihat di sebelah lause ya, sudah ada teksnya. Jadi nanti kita baca sama-sama ayatnya ya. Nah, 1, 2, 3. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Loh, bacakan sekali lagi ya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Nah adik-adik, kita sudah belajar ya bagaimana tadi si Kaleb itu tidak taat. Kita juga sudah belajar minggu-minggu sebelumnya ya, sudah belajar perintah-perintah Tuhan. Hari ini kita mau belajar perintah yang baru, yaitu perintah yang ke-5. Mungkin adik-adik udah pernah dengar perintah ini ya, sudah pernah tahu kira-kira perintah ini ngomongin apa sih ya. Nah adik-adik, perintah kelima ini diberikan oleh Tuhan untuk semua anak-anak yang ada di dunia ini. Jadi bukan hanya untuk adik-adik saja, tapi untuk semua anak yang ada di dunia itu, ya di dunia ini ya, yaitu menghormati orang tua. Nah, siapa sih orang tua kita? Papa, mama, atau om dan tante? Yo, orang tua kita papa, mama, atau om dan tante? Jawabannya pasti papa dan mama ya. Nah berarti kalau kita sudah diberikan papa dan mama oleh Tuhan, kita harus menghormati papa dan mama kita. Nah apa sih artinya lause menghormati papa dan mama? Nah apakah seperti kita hormat kepada bendera Indonesia? Seperti ini, siap gerak hormat itu? Nah bukan ya. Nah, menghormati papa dan mama berarti kita mau taat, kita mau sayang kepada mereka, dan kita mau mendengarkan apa yang menjadi perintah mereka. Adik-adik, Tuhan memberikan perintah kelima ini supaya setiap kita mau belajar untuk menghormati orang tua kita. Ya, waktu kita belajar perintah yang ketiga, ada yang masih ingat tidak perintah ketiga apa? Perintah ketiga mengatakan bahwa kalau setiap kita itu harus hormat dan harus sopan kepada Tuhan. Nah, kita tidak boleh hormat dan kita tidak boleh tidak hormat dan sopan dengan Tuhan kan? Benar gak? Boleh gak kita kurang ajar sama Tuhan?
Gak boleh. Kan kita sudah belajar perintah ketiga ya. Kita tidak boleh tidak sopan sama Tuhan. Kita tidak boleh tidak hormat sama Tuhan. Nah, sama ya. Kita juga harus belajar hormat dan sopan sama papa dan mama kita. Jadi boleh gak kurang ajar sama papa dan mama? Tidak boleh ya. Nah, kenapa kita harus hormat, harus taat sama papa mama kita? Nah, karena papa dan mama kita itu adalah wakil Allah atau wakil Tuhan di dunia ini. Jadi mereka Tuhan berikan supaya bisa menjaga kita, supaya bisa merawat kita. Ya, coba adik-adik bayangin. Kalau kita cuma tinggal sendirian, ya, gak ada yang menjaga kita, gak ada yang merawat kita. Kalau kita sakit, gak ada yang jagain kita, gak ada yang kasih kita makan, gak ada yang kasih kita obat. Ya, kalau misalnya kita mau belajar, kita nggak ngerti pelajarannya, gak ada yang bisa kita minta tolong di rumah untuk bantu kita belajar. Kira-kira gimana ya? Adik-adik mau nggak seperti itu? Pasti adik-adik nggak mau kan? Sama, Lause juga tidak mau. Karena kalau kita hidup sendiri enak tidak? Tidak enak ya. Makanya Tuhan kasih kita papa dan mama supaya bisa menemani kita. Terus ditambah lagi Tuhan kasih kakak dan adik supaya juga bisa menemani kita. Nah, adik-adik, makanya kenapa sih Tuhan kasih perintah kelima, yaitu harus hormati orang tua kita? Karena memang orang tua kita itu diberikan Tuhan sebagai wakilnya supaya kita juga bukan hanya menghormati Tuhan, bukan hanya taat sama perintah Tuhan, tapi kita juga mau hormat, taat dan sopan sama orang tua yang sudah Tuhan berikan. Nah, ingat ya, kalau kita menghormati dan taat sama orang tua kita, itu berarti kita juga menghormati dan taat sama Tuhan. Tapi kalau kita kurang ajar sama orang tua kita tidak pernah mau taat sama perintah mereka, kita selalu marah-marah ya kalau mereka kasih tahu. Itu berarti kita juga kurang ajar sama Tuhan, kita juga gak mau taat sama Tuhan. Dan itu akan membuat hati Tuhan menjadi sedih ya. Nah, mau lakuin seperti itu? Pasti tidak mau. Lause yakin anak-anak pasti pintar-pintar ya, pasti mau taat sama perintah Tuhan, pasti tidak akan mau melakukan hal-hal yang buruk ya, apalagi sampai menyakiti hatinya orang tua kita. Nah, adik-adik, papa dan mama adalah orang yang begitu penting di dalam hidup kita, nomor 2 setelah Tuhan Yesus. Jadi yang nomor 1 adalah Tuhan, yang nomor 2 adalah papa dan mama. Ya, mereka adalah orang yang penting. Coba masih ingat gak mama melahirkan kita dengan susah payah, dengan sakit sekali ya. Nah, mama rela berkorban nyawanya untuk melahirkan kita supaya kita ada di dunia ini. Papa juga bekerja dengan keras ya. Papa harus kerja dari pagi sampai sore. Tujuannya apa bekerja untuk kita? Tujuannya adalah mencari uang supaya kita bisa makan. Cari uang supaya kita bisa sekolah, supaya kita bisa beli buku ya. Terus bisa beli obat kalau kita sakit. Nah, coba kalau kita kurang ajar, kalau kita tidak mau taat, kalau kita selalu membantah perintah mereka, mereka sedih tidak? Pasti sedih ya. Nah, yuk kita belajar ya. Kita mau taat sama perintah Tuhan yang kelima hari ini, yaitu menghormati orang tua. Supaya kita bisa belajar tentang firman Tuhan, kita belajar mengenal Tuhan Yesus dengan baik, kita juga mau hidup dengan seturut kehendaknya Tuhan. Nah, karena banyak hal ya yang sudah papa mama lakukan, sudah banyak hal yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita melalui papa dan mama. Oleh karena itu, sekali lagi Lause katakan, kita harus menghormati orang tua kita. Kalau kita bisa menghormati orang tua, itu berarti kita juga bisa menghormati Tuhan. Ya, kalau kita sudah bisa menghormati Tuhan, menghormati orang tua, pasti kita juga bisa menghormati orang-orang yang umurnya lebih tua di atas kita yang ada di lingkungan kita. Nah, adik-adik, bagaimana cara kita menghormati orang tua? Lause, saya bingung. Lause ngomong menghormati orang tua, tapi caranya gimana, Lause? Nah, Lause kasih tahu ya. Kita ada beberapa cara yang bisa Lause kasih tahu. Yang pertama, kita harus taat.
Nah, kalau papa mama minta tolong sama kita, ya misalnya mama papa minta kita tolong untuk belajar. Misalnya mama papa bilang, ayo belajar. Ya, banyak tugas yang diberikan oleh guru. Kita harus mau mengerjakannya. Atau misalnya disuruh bangun ya untuk belajar online. Ya, karena pelajaran di sekolah sekarang secara online. Ya, kalau papa mama suruh bangun, maka kita harus taat mau bangun, harus siap-siap. Kalau papa mama marah karena kita melakukan kesalahan, nah bukan berarti papa mama benci sama kita, bukan berarti papa mama juga tidak suka dengan kita. Tapi waktu mereka marahin kita, itu mereka sayang sama kita. Kenapa lo sekatakan sayang? Karena mereka ingin memberikan nasihat yang terbaik. Ya, adik-adik, orang tua kita itu sudah melalui begitu banyak hal. Ya, mereka juga pernah kecil sama seperti kita. Mereka juga sudah pernah mengalami kesulitan ketika mereka seumuran dengan kita. Tapi waktu mereka kasih tahu kita, mereka nasihatin kita, bahkan mereka marahin kita, bukan berarti mereka itu benci atau tidak suka dengan kita. Tapi mereka melakukan itu supaya nanti suatu hari kita menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Kita menjadi orang-orang yang dapat menghormati orang lain. Bahkan kita bisa menjadi orang-orang yang memiliki kerendahan hati. Adik-adik mau kan jadi orang yang baik, jadi orang yang selalu memiliki kerendahan hati dan disukai banyak orang? Pasti mau ya. Nah, itu yang pertama, kita harus taat sama orang tua kita. Oke. Yang kedua, kita harus bersyukur dan berterima kasih karena papa dan mama sudah ada di dalam kehidupan kita. Nah, kita bisa makan, kita bisa sekolah, kita bisa punya baju bagus, ya. Itu siapa yang lakukan? Papa dan mama. Ya, kalau kita sakit, ada yang merawat, ada yang menjaga kita, ada yang masak buat kita supaya kita bisa makan, ada yang beliin kita obat supaya kita bisa cepat sembuh. Siapa yang lakukan? Papa dan mama. Nah, karena mereka menyayangi kita, ya, karena mereka mengasihi kita. Seburuk apapun orang tua kita, sejahat apapun orang tua kita, mereka tetap adalah orang tua yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Nah, anak-anak, sekarang Lause mau mengajak anak-anak menyanyikan sebuah lagu. Ya, lagu ini adalah lagu yang menggambarkan bagaimana kita harus menghormati orang tua kita. Melalui lagu ini kita diingatkan akan perintah Tuhan yang kelima, yaitu menghormati orang tua kita. Yuk, Lause ajak kita nyanyi bersama-sama ya. Hormati orang tuamu supaya lanjut usiamu di tanah yang kuberikan padamu. Itulah perintah Allah kelima. Ku kan patuh mama, ku kan patuh papa, turuti semua nasihat. Tidak boleh nakal, jadi anak pintar, sayang kakak dan adik. Biarlah melalui pujian ini kita boleh sungguh-sungguh mengatakan kepada Tuhan, kita mau taat sama perintah Tuhan yang kelima. Hormati orang tuamu supaya lanjut usiamu di tanah yang kuberikan padamu. Itulah perintah Allah kelima. Ku kan patuh mama, ku kan patuh papa, turuti semua nasihat. Tidak boleh nakal, jadi anak pintar, sayang kakak dan adik. Kita mau nyanyiin sekali lagi lagu ini dengan kesungguhan hati kita. Ku kan
tadi bersama-sama ya. Sekarang Lauso mau mengajak adik-adik. Ayo, setelah kita mengikuti ibadah online ini, setelah kita dengar firman Tuhan, setelah kita bernyanyi bersama-sama, nah kita mau datang kepada orang tua kita mau peluk mereka, kita mau katakan terima kasih karena sudah ada di dunia ini. Terima kasih karena sudah menjadi wakil Tuhan untuk menjaga dan merawat saya. Nah, Lauso yakin ya pasti adik-adik bisa lakukan itu. Karena kita bersyukur Tuhan kasih kita orang tua yang hebat. Ya kalau adik-adik merasa papa saya enggak sebaik itu Lauso, mama saya enggak sebaik itu. Nah, kita tetap harus belajar bersyukur ya sama Tuhan. Bagaimanapun kondisi orang tua kita, seperti yang Lauso katakan tadi, mereka tetap orang tua kita. Nah, kalau kita merasa Lauso, saya nggak punya papa dari saya lahir. Lauso, saya nggak punya mama dari saya lahir. Adik-adik tidak perlu sedih, tidak perlu juga takut ya. Kenapa? Karena kita punya Tuhan Yesus, Tuhan yang akan selalu menjadi Bapa untuk setiap kita, yang selalu ada, yang selalu hadir. Ya walaupun kita tidak punya orang tua yang nyata di dunia ini, tapi kita punya orang tua yang luar biasa di surga sana, yaitu Tuhan Yesus. Nah, ibadah kita sampai hari ini ya biarlah firman Tuhan yang sudah adik-adik dengar boleh ditanamkan di dalam hati, boleh direnungkan dan dilakukan di dalam kehidupan kita ya. Mari Lauso mengajak setiap kita untuk mengambil sikap berdoa lagi. Kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah memberikan papa dan mama di dalam kehidupan kami. Kami menyadari seringkali kami sebagai anak, kami tidak taat, kami tidak patuh kepada perintah yang orang tua kami berikan. Bahkan seringkali kami marah-marah karena orang tua kami yang selalu menasehati kami. Tuhan Yesus, ampunilah kami, tolong kami Tuhan, sehingga kami boleh menjadi anak-anak yang mau belajar hormat, yang mau belajar patuh kepada perintah orang tua kami, karena kami mau juga patuh dan taat kepada perintah Tuhan. Dan biarlah Tuhan berikan kami keberanian untuk datang kepada orang tua kami, untuk memeluk mereka dan mengatakan terima kasih karena mereka sudah ada di dunia ini. Terima kasih karena mereka sudah menjaga dan melindungi kami, bahkan merawat kami sampai hari ini. Tuhan Yesus, sebentar kami akan berpisah satu sama lain, kiranya Tuhan yang terus tanamkan firman Tuhan di dalam hati dan hidup kami, supaya kami boleh terus belajar, supaya kami boleh terus mengingat siapa Tuhan yang kami sembah, siapa Tuhan yang kami percaya. Bahkan firman Tuhan boleh menuntun kami menjadi orang-orang yang selalu melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, pimpin kami agar minggu depan kami juga boleh kembali mengikuti ibadah online sekolah minggu kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah adik-adik, ibadah kita sampai di sini. Kiranya adik-adik tetap semangat, kita terus berdoa ya. Setiap hari kita berdoa, minta tolong sama Tuhan supaya coronanya cepat hilang ya. Dan kita bisa sama-sama datang ke gereja lagi. Kita juga berdoa untuk teman-teman kita yang sudah lama ya, mungkin mereka tidak ikut ibadah online. Kita berdoa supaya Tuhan juga menolong mereka dan mereka bisa ikut ibadah online bersama-sama dengan kita. Oke, sampai berjumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.